Layaknya kematian ini itu bagaikan pohon kelapa, bagaikan buah kelapa. Adakah kita temui bahwa setiap kelapa itu akan jatuh saat dia sudah tua, saat dia sudah bertunas, saat dia sudah punya santan? Tentu tidak semua demikian. Kadang-kadang kita menemukan kelapa itu yang masih kecil, dia akan jatuh daripada pokoknya. Begitulah kematian. Tidak ada yang bisa memberi target, memberi waktu. Itu hanyalah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ada satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila telah datang kematian kepada anak Adam. Apabila kematian itu telah datang kepada seseorang manusia, baik itu besar jabatannya, ataukah itu kaya hartanya, ataukah itu cantik rupanya, walaupun itu hanya orang yang lemah sekalipun, pasti dia akan terputus segala amal kegiatannya. Baik amal kegiatan yang dapat menguntungkan dunianya, ataukah amal yang dapat menguntungkan akhiratnya. Dulu sebelum dia meninggal, dia masih dapat pergi ke ladang. Sebelum dia meninggal, dia masih dapat duduk bercandaria dengan kita di sini. Dulu sebelum dia meninggal, dia masih bisa sholat. Sebelum dia meninggal masih bisa berpuasa. Sebelum dia meninggal masih bisa membayar zakat, bersedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Namun saat anak Adam itu meninggal, saat manusia itu telah tiada, semua amalan akan terputus. Tidak bisa lagi dia sholat, tidak bisa dia lagi berzakat, tidak bisa dia lagi minum kopi, tidak bisa lagi makan, bahkan tidak bisa lagi bertatap muka dengan kita yang ada di dunia ini. Ketahuilah bahwa kematian ini bukanlah sesuatu hal yang mudah kita tebak. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap makhluk yang merasakan ada nyawanya, maka dia akan datang kematian untuknya. Apabila kematian itu telah tiba, Allah tidak akan mengulurkan waktunya, Allah juga tidak akan memendekkan waktunya. Adakah kita berpikir bahwa umur pada kebiasaan itu 63 tahun? Umur pada kebiasaan itu 63 tahun sesuai dengan umur Rasulullah SAW. Namun adakah kita melihat, menyaksikan bahwa ada anak kecil yang baru lahir bisa meninggal? Bahwa ada anak kecil yang masih remaja, yang masih anak-anak bisa meninggal? Layaknya kematian ini itu bagaikan pohon kelapa, bagaikan buah kelapa. Adakah kita temui bahwa setiap kelapa itu akan jatuh saat dia sudah tua, saat dia sudah bertunas, saat dia sudah punya santan? Tentu tidak semua demikian. Kadang-kadang kita menemukan kelapa itu yang masih kecil, dia akan jatuh daripada pokoknya. Begitulah kematian. Tidak ada yang bisa memberi target, memberi waktu. Itu hanyalah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari setiap amalan yang terputus oleh manusia yang meninggal ini, oleh hamba Allah yang meninggal ini, siapapun dia, seperti yang sudah saya katakan tadi, baik dia sangat kaya, rajakah dia, berpangkat, berjabatan, namun itu tidak dapat mewakili kematiannya untuk diperlambat atau untuk dipercepat. Semua yang dia pernah kerjakan akan terputus, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang terus mengalir pahalanya sekalipun orang yang punya tidak lagi berada di dunia ini. Pernah kita berwakaf 1 sak semen untuk masjid,
Pernah kita berwakaf satu bohlam lampu saja untuk masjid, bahkan satu Al-Quran, walaupun satu Al-Quran untuk masjid, itulah yang akan menjadi pahala yang terus mengalir sekalipun kita tidak ada. Dan itu dinamakan dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan kita bersedekah pada jalan Allah, yaitu dengan berwakaf, baik itu kepada masjid, kepada pondok pesantren, kepada tempat-tempat kemaslihatan umat yang lain, yang itu berasal daripada harta kita, dan itu akan menjadi sedekah jariyah terhadap kita. Adapun yang kedua adalah anak yang saleh. Saat kita masih hidup, kita memiliki istri, kita memiliki anak, dan anak itu harus kita ketahui bahwa dia adalah sebuah amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan dia merupakan juga satu nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Alangkah bahagianya pengantin baru saat tahu kabar bahwa istri dari suami itu sedang mengandung seorang bayi. Dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, melakukan persiapan dengan segala persiapan yang dilakukan untuk menunggu kelahiran bayi tersebut. Terasa nikmat adem dalam keluarga karena ada anak-anak, karena ada buah hati yang kita nantikan. Namun ketahuilah bahwa buah hati yang kita nantikan itu, anak yang kita miliki itu, merupakan amanah yang harus kita arahkan pada jalan kebaikan. Merupakan amanah yang nantinya di hari akhirat Allah akan menuntut. Allah akan mempertanyakan, bagaimana kau urus anakmu? Apa dia menjadi anak yang benar atau dia menjadi anak yang salah? Lantas kalau dia menjadi anak yang salah, maka anak itulah yang akan mendorong orang tuanya ke neraka. Adapun jika dia menjadi anak yang benar, anak yang saleh, taulah dia akan berdoa kepada ibu bapanya saat ibu bapanya telah tiada. Maka pahamilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mendidik anak dalam pendidikan ilmu agama itu merupakan sebuah kewajiban terhadap kita. Lebih-lebih lagi kita adalah seorang ayah yang menjadi pimpinan keluarga, menjadi raja dalam satu keluarga itu. Dan keluarga itu harus kita buat lurus, keluarga itu harus kita atur, keluarga itu harus kita arahkan pada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kita sebagai ayah akan menjadi ayah yang gagal dalam membina satu keluarga, dalam membina istri kita, dalam membina anak-anak yang kita miliki. Adapun saat kita nanti telah tiada, dia akan berdoa kepada Allah, mendatangkan tangannya, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihaniku saat aku kecil. Adakah kita merasakan bahwa betapa sangat kita memperhatikan anak kita yang masih kecil? Sedikit saja bajunya kotor, kita tidak akan bisa melihatnya, kemudian langsung kita akan mencucinya. Sedikit saja dia terjatuh, kita akan mengobati luka yang ada pada dirinya. Begitulah yang akan dibalas kepada kita orang tua oleh anak-anak, yang anak itu adalah anak saleh dan salehah. Baik agamanya, kenal siapa Tuhannya, kenal siapa orang tuanya, kenal siapa dirinya, terpelihara agamanya, itulah yang dinamakan dengan anak yang saleh. Kemudian yang ketiga,
adalah sekalipun seorang manusia telah tiada, namun senantiasa pahala akan mengalir kepadanya ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Sekarang kalau kita tidak ngomong masalah ilmu, coba kita ngomong masalah harta. Harta yang bermanfaat. Bagaimana yang dikatakan dengan harta yang bermanfaat? Saat seseorang memiliki satu mobil yang mewah, kemudian satu orang yang lain hanya memiliki satu sepeda butut. Kendati pun demikian, si pemilik mobil yang mewah ini tidak pernah dia mengendarai mobilnya dan pergi untuk salat jamaah bersama misalkan, atau pergi ke majelis taklim, pergi ke tempat-tempat ilmu pengajian. Tidak pernah digunakan mobil mewah ini. Lantas kemana dia pergi? Bahwa mobil mewah ini dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, membuat dosa. Adakah harta yang mahal itu bermanfaat? Adakah mobil yang mewah itu bermanfaat? Tidak. Sungguh, harta yang bermanfaat adalah harta yang dapat memberi manfaat kepada akhirat yang orang memilikinya. Sebaliknya tadi, orang yang hanya memiliki satu sepeda butut, tapi senantiasa dengan sepeda itu dia mendayung-dayung sepedanya untuk pergi ke masjid, pergi untuk berjamaah, pergi untuk menuntut ilmu, pergi untuk bersilaturahmi. Itulah, sekalipun sepedanya tua, sekalipun kendaraannya tidak layak, namun kendaraan itulah yang dapat mengantarkan pemiliknya kepada jalan menuju surga Allah. Begitu pula dengan ilmu yang bermanfaat, bahwa setiap satu orang yang bisa sholat dengan ilmu yang kita ajarkan, begini nak cara sholatmu, begini nak cara rukukmu, begini nak cara membaca Al-Fatihahmu. Dia bisa membaca Al-Fatihah dalam sholatnya dengan ilmu yang kita berikan. Dia bisa rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat ilmu yang kita berikan. Ilmu itulah yang bermanfaat untuk akhirat kita. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang cerdas, namun tidak banyak orang yang benar dalam menggunakan kepandaian, dalam mengarahkan kecerdasannya. Begitulah kehidupan ini, yang sekiranya jika apa yang kita miliki dapat mengarahkan kita menuju kepada jalan surga Allah, itulah yang akan bermanfaat untuk kita di yaumil akhir. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, saya merasa berterima kasih dengan jamuannya, sambutannya, dan ini merupakan silaturahmi. Semoga ini dapat mempererat tali persaudaraan kita. Perkenalkan, nama saya Ustaz Muhammad Nur. Saya merupakan lulusan Ma'had Ali Darul Munawwarah Aceh. Saat ini menetap di Dayah Darul Munawwarah Al-Madani, cabang dari Aceh di Sunggal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi pedoman dalam kehidupan saya pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'.